sedang mendengarkan kesaksian. Saya persilakan pada Bapak Ibu bersaksi. Salam. Selamat sore. Luar biasa di gereja GPI Cinta Victoria. Ya. Puji Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan pada sore ini dengan bersukaria sekali. Tuhan telah memberkati semua jemaat yang ada di sini. Amin. Perkenalkan, nama saya Bagus Mulyono. Saya asli orang Indonesia, lahir di Indonesia. Saya mulai kecil beragama Kristen. Ya. Jadi kekristenan bisa diuji, tapi yang selama saya menjadi warga Kristen, hati itu kosong. Apa yang saya dapatkan tiap minggu menghadiri kebaktian, ya kita mulai itu ya, tapi selalu yang saya dapatkan udah ada. Jadi kita kalau pulang ke gereja, apa yang dikorbankan sama pendeta atau apa itu kita nggak pernah dapat. Itu kita alami bertahun-tahun, ya. Dan suatu saat semuanya itu dari problem. Kita bisa bersungguh-sungguh sama Tuhan, semuanya pasti ada ujung pangkalnya. Setelah dapat musibah, jadi musibah bukan musibah apa, itu adalah musibah masalah kehidupan saja, masalah kerjaan, masalah keuangan, semuanya campur jadi satu. Kebetulan sekali, puji Tuhan, saya ketemu dengan Pak Cayan Dim, ya, selalu menolong, selalu mendoakan, selalu diajari, dimuridkan, diajak kontel, diajak persekutuan, pokoknya tiap kali ketemu diajak berdoa bersama-sama, diajarkan semuanya. Nah di sini setiap kali saya jalani, saya diajarkan, baru ketemu. Oh, alangkah indahnya kalau kita jadi orang Kristen. Ya, mulai di sinilah cinta mula-mula saya dibangkitkan. Diajarkan bagaimana memuji, bagaimana berdoa, bagaimana itu tidak cukup di situ. Saya dulu kekurangannya saya kurang bersyukur sama Tuhan. Saya yang sudah dapatkan selalu tidak saya syukurin di situ. Kalau di sini mau belajar di sini masalah kekristenan, bersyukurlah pada Tuhan. Apa yang Anda dapatkan sekarang ini, Anda bisa makan, Anda bisa ini, bersyukurlah sama Tuhan. Tuhan, saya masih bisa, kalau bangun tidur, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar. Itu ucapan syukur yang perlu kita ucapkan syukur sama Tuhan. Ya. Semua masalah, semua problem, apapun, serahkan sama Tuhan. Ya. Nah. Hidup mulai bangkit. Biarpun masalah banyak, saya kerja, saya resign, saya mulai kerja sama teman selama 2 tahun pun juga begitu, keuntungan tidak dibagi. Tapi 2015 bulan Maret saya ambil alih, saya mulai bekerja. Puji Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang benar.
berilah kami tanah untuk kami bisa bekerja sendiri dengan campur tangannya Tuhan. Di bulan November saya mendapatkan tanah, akhirnya saya bisa punya tempat sendiri di situ, ya puji Tuhan. Dan saya bisa mulai berusaha sampai saat ini. Itu semuanya atas pertolongan Tuhan yang di atas. Manusia tidak bisa ini. Saya sendiri tidak percaya kok bisa. Itu pun problem-problem pun tidak selesai di situ. Ya. Saya punya tukang, saya punya ini. Saya perlu biaya hidup, perlu modal. Ya. Waktunya kalau hari Sabtu, waktunya tukang kasbon apa, saya selalu berdoa, Tuhan tiap hari Sabtu tolong di rekening bank saya uang itu standby. Ya puji Tuhan sampai saat ini Tuhan itu memang maha besar, selalu ada terus. Amin. Ya. Ini maaf, saya bukannya saya omong kosong, saya sering share sama Pak Cahaya, selalu saya sharekan. Ini memang nyata. Saya diajarkan, dimuridkan. Saya tiap malam bersekutu dengan Tuhan. Saya selalu worship dengan Tuhan. Saya berdoa. Ya. Setelah itu saya baca Alkitab. Biarpun secapek apapun, kalau rasanya malam ini nggak membaca, itu rasanya nggak pas. Biarpun kita pulang jam 12 malam, saya usahakan pasti begitu sampai jam 1, jam 2 pagi. Tiap hari begitu. Tuhan selalu membukakan jalan, apa yang saya jalankan itu Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Ya, saya bergerak di bidang interior, ya. Tuhan itu selalu mengirimkan orang-orang yang memesan pada bidang yang saya produksi itu. Selalu ada terus. Sedangkan ekonomi sekarang ini lagi lesu, tapi Tuhan memberikan kerjaan yang baik pada saya. Dan itulah kelebihan Tuhan. Selalu sebelum saya bekerja, saya selalu minta sama Tuhan, saya serahkan semua kerjaan ini pada tanganmu, Tuhanlah mengolahnya semuanya. Tuhan bantulah, pokoknya semuanya saya arahkan ke Tuhan semua. Tuhan saya pasti akan bukakan di sini. Nah, saya percaya pada sore ini jemaat yang ada di GBI Victoria ini jangan minder, jangan berkecil hati, ya. Percayakan diri, bangkitlah. Semuanya di sini punya iman, ya. Iman yang ada di jemaat ini, tolong jangan disimpan di almari. Ya, bangkitkan terus. Amin. Bangkitkan terus. Ajak teman-teman, ya. Saya lihat di sini nanti kalau kalian mau mengajak teman-teman yang orang Kristen yang som-som kuku atau kaum kejar atau apa, ajak. Tidak usah diajak atau diceramain dulu. Kalau memang bisa berdoa tidak apa-apa, ya. Ajaklah ke gereja ini, biar tim atau Pak Gembala sendiri atau Pak Pendeta sendiri yang akan mendoakan jemaat tersebut. Jemaat hanya mengajak saja di sini. Saya kira kursi-kursi yang kosong ini akan terisi semua, dan tempat ini tidak akan cukup. Ya, dari 50 dari 100. Kalau ngajak satu lagi jadi 200, ya kan? Kalau ngajak satu lagi jadi 400, begitu dan seterusnya. Jadi jangan diam, jangan menyalahkan pada pendetanya, pendeta ini jangan. Ini semuanya tanggung jawab kita sama-sama. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Ya, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan masalah ini. Ya. Jadi Tuhan sudah mengajarkan ke kita semuanya, kita harus mau menjadi saksinya. Jangan cuma kalian di sini sebagai pendengar saja, jangan jadi saksi. Seperti WL, seperti melayani, seperti musik, seperti apa itu, kesaksian itu banyak sekali. Harus tumbuh, harus bangkit. Ya, saya berdoa mudah-mudahan gereja GBI yang di Victoria ini akan tumbuh, akan berkembang.
jemaatnya akan penuh. Ya, puji Tuhan. Dan saya sendiri benar-benar dipulihkan sama Tuhan. Jadi saya tidak ragu lagi sekarang ini bahwa Tuhan itu ada. Apalagi kalau kita mau tinggal di dalam hati kita. Karena hati kita adalah bait Allah. Dan Tuhan akan tinggal selama-lamanya di dalam hati kita. Amin. Nah, di sini pun juga mau semua jemaat di sini juga punya komitmen. Saya hari ini harus mulai bangkit. Semua punya permasalahan, punya problem. Setelah firman Tuhan nanti akan kau maju aja ke depan, supaya mendoakan, supaya Roh Kudus menyala. Saya percaya di sini supaya Roh menyala-nyala terus, supaya rindu terus melayani sama Tuhan. Tuhan tidak akan mematikan semuanya. Sebelum Tuhan berangkat ke surga, Dia sudah pesan sama murid-muridnya di Matius 28 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi jangan takut, karena semua ini adalah beban kita untuk jadi bisa memuridkan, bisa mengajarkan, bisa membaptisnya. Itu kaum kejarkan atau kaum Hindukan atau Buddhakan, semuanya harus maju jadi satu tubuh. Jadi anggota-anggota kita kumpulkan jadi satu tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih.